Ustazah Wasila Salsabila dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi dakwah periode Mekah. A. Dakwah pada masa awal. Menginjak usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahan di Gua Hiro yang jauhnya 6 km dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datang malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau pun segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah sirriyah selama 3 tahun. Tujuannya untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Orang-orang yang beliau ajak adalah sebatas yang dekat dengan beliau. Mereka ini yang disebut as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana wahyu Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Surat tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Setelah turun wahyu itu, Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Mereka dengan sukarela datang karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Setelah berdakwah terang-terangan, orang-orang Quraisy melancarkan permusuhan kepada Nabi dan berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Tapi upaya-upaya kaum Quraisy tidak menyurutkan semangat kaum muslimin. Menghadapi tekanan, penghinaan, dan kesewenang-wenangan dari kaum Quraisy yang melampaui batas, akhirnya Nabi merencanakan hijrah ke Yasrib. B. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Hijrah ke Habsyi. Yang pertama, penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam terhadap orang-orang Islam, terutama dari kelompok bawah, membuat Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan pada umatnya tersebut. Akhirnya beliau memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi untuk menghindari ancaman dan gangguan. Perintah tersebut langsung direspon dengan baik oleh para sahabat. Oleh karena itu, pada bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Lalu rombongan kedua segera menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 sahabat. Di antaranya Utsman bin Affan dan Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW yang menjadi istri Utsman, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lain. 2. Hijrah ke Habsyi yang kedua. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Setelah itu mereka kembali ke kota Mekah. Melihat kesuksesan orang-orang Islam bertahan dan mendapat perlindungan di Habsyi, serta semakin bertambah jumlah pengikut di kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy semakin geram dan terbakar hatinya. Hijrah kedua ini diikuti oleh 101 orang, lebih banyak daripada hijrah yang pertama. Dari jumlah itu terdapat 18 orang wanita yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi yang kedua ini masih tetap mendapat sambutan yang baik dari Raja Neus. Sang raja memberikan jaminan keamanan serta kebebasan untuk menunaikan ibadahnya. 3. Misi ke Taif. Sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-10 kenabian, dikenal dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Karena pada tahun itu 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. 4. Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah 1. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Adapun isi baiat Aqobah pertama sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi,
173 orang. Untuk memperkuat kesepakatan, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqobah, yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqobah II. Adapun isi Perjanjian Aqobah kedua ini adalah: 1. Penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.